Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, setia untuk tetap setia bersama-Mu, Tuhan. Selidiki hatiku, Tuhan. Ku percaya pada Yesus, Kau yang mampukan hidupku untuk tetap percaya akan janji-Mu. Yesus, selidiki hatiku, Tuhan, sebab tiada yang tak tersembunyi bagimu, Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, Tuhan. Yesus, hanya padamu, Tuhan, ku menyembah. Ku mau Kau yang selidiki hidupku, selidiki hatiku, Tuhan.
ada yang tersembunyi bagi Yesus. Penuhi hatiku, pulihkan hatiku, sembuhkan hidupku Tuhan. Hanya Kau yang mampu. Hanya Kau yang mampu. Selidiki, penuhi, ubahkan, sembuhkan hatiku Tuhan. Bangun rumahmu dalam hatiku, bangun rumahmu jadi tempat kudusmu Tuhan, jadi tempat kudusmu. Bangun rumahmu dalam hatiku. Yesus, karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau mampukanku untuk tetap setia. Kau mampukan hidupku untuk tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Di hari ini kita mau mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan dengan hati yang tenang di pagi hari. Ya, belum memulai segala kekalutan dan tidak perlu gentar, takut, tapi dalam ketenangan kita datang ke hadirat Tuhan dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan ajak Anda untuk merenungkan satu ayat saja. Ya, Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Saudara pasti sudah hafal karena sering kita nyanyikan ya. Ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara, kita semua tahu yang menuliskan Mazmur 23 ini adalah Daud.
Dan di ayat yang ke-6 ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kalimat terakhir Daud mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara mengenai longing atau kerinduan. Daud saat menuliskan ini, dia merindukan. Punya sebuah kerinduan bahwa nantinya dia akan berada di rumah Tuhan eternally, sepanjang masa. Dan Daud menceritakan betapa dia punya kerinduan itu gak main-main. Kerinduannya itu di-backup oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak asal merindukan sesuatu, ya kalau orang dunia katakan bagaikan pungguk merindukan bulan. Bukan merindukan sesuatu yang kosongan, bukan merindukan sesuatu yang abal-abal. Tapi ini berbicara mengenai kerinduan karena Daud tahu kebenarannya demikian. Ya. Dan kalau saudara baca bahwa ayat yang ke-6 ini dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Di sini Daud bukan narsis, bukan sok kepedean, ya. Bukan over pede, terlalu percaya diri, bukan juga berbicara yang ngelantur, ngawur, tetapi Daud ini mengerti bahwa di dalam Tuhan ada jaminan. Nah, memang kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya dikatakan surely goodness and mercy. Surely, pastinya. Ya, pasti. Will follow me, will chase me, akan mengejar kehidupanku. Artinya memang belum terjadi. Sekali lagi kerangkanya adalah kerinduan. Tapi ternyata kalau kita teliti di ayat 6 ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Daud gak main-main berbicara seperti ini. Ada jaminan yang mengcover kalimat ini. Ternyata di dalam Mazmur, ayat yang ke-6 ini merupakan sebuah nubuatan, profesi yang ke-18. Dan dipenuhi dan juga akan terus dipenuhi bagi setiap orang supaya mereka bisa tinggal di rumah Tuhan forever, sepanjang masa. Kalau saudara mau cari ayatnya ada di Mazmur, Yohanes, Ibrani, kemudian di Wahyu, ada semua. Ya, ayatnya ada berbicara mengenai tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa dan juga selama hidup ini diikuti kebajikan dan kemurahan. Bukan sekedar kerinduan tetapi jaminan. Bagi siapa? Bagi manusia yang mengerti bahwa dia punya gembala yang baik. Yang menjamin domba-dombanya tidak akan kekurangan. Yang menjamin domba-dombanya akan berada di rumput yang hijau. Yang memberikan jaminan perlindungan dan tuntunan menggunakan gada dan tongkat. Dan domba-dombanya secure, aman. Mungkin domba ini merupakan salah satu hewan yang kepintarannya berbeda dengan predator ya. Domba ini adalah hewan kawanan, herd. Jadi followers, bukan leaders. Jadi kemana ngikut. Makanya butuh sosok leader yang baik. Dan di sini digambarkan Yesus adalah gembala yang baik, leader yang baik. Menuntun domba-dombanya bukan kepada kematian, tapi menuntun ke green pastures, rerumputan yang hijau. Ya, ke air yang tenang, minum dombanya. Daud di sini berani menuliskan seperti ini karena dia tahu di dalam Tuhan goodness and mercy itu dalam bahasa Ibraninya bukan mengikuti tetapi radaf. Radaf itu artinya mengejar. Kebajikan kemurahan akan mengejar kehidupan mereka, kehidupan Daud, kehidupan kita yang percaya. Ya. Dan rumah Tuhan sepanjang masa memang mungkin belum pernah melihat rumah Tuhan.
Tapi Daud sudah punya gambaran bahwa rumah Tuhan itu menggambarkan sebuah situasi yang tenang, sejahtera, tidak berpikir berlebihan, dan seterusnya. Ya. Kalau kita pelajari satu persatu kata kemurahan, apa sih itu kemurahan? Bukan diskon, saudara ya. Kemurahan di sini berbicara mengenai chesed. Chesed ini adalah kebaikan, grace, belas kasihan, anugerah. Anugerah Tuhan akan mengikuti hidup kita. Oh, betapa indahnya. Ya, di dalam Alkitab diterjemahkan belas kasihan 149 kali, kebaikan 40 kali, kasih setia 30 kali, diterjemahkan juga kesetiaan, chesed, anugerah, belas kasihan. Ya, akan mengikuti aku. Ya, mengejar kehidupan kita. Bukankah sebetulnya kita ya yang selalu mencari perkenanan, mencari kemurahan, mencari goodness, kebajikan. Tapi kalau ada gembala yang baik, Daud di sini mengatakan, kebajikan kemurahan justru akan mengejar aku. Karena aku punya gembala yang baik. Dan di situ Daud bersyukur. Walaupun kalau saudara mau belajar, Mazmur 23 ini adalah kondisi saat Daud bukan dalam kondisi terbaiknya. Tapi punya banyak hal yang menjadi pikirannya. Tapi Daud tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Ya. Dan seterusnya, ayat yang ke-6 kita baca, kita bahas hari ini. Aku tahu ada jaminan di dalam Tuhan. Nah, sebaiknya pagi hari ini kita juga tahu dan percaya. Di dalam Tuhan ada jaminan. Ada kebajikan dan kemurahan yang mengejar kehidupan kita. Bukan narsis, tapi kebenaran berkata demikian. Pak, syaratnya apa supaya kebajikan dan kemurahan mengejar kehidupan kita? Seperti Daud. Menghadapi tantangan justru menyadari, mengetahui bahwa ada gembala yang baik yang menyertai kehidupannya. Tidak takut bahaya karena gada dan tongkat. Melindung dan menuntun. Bukan malah bingung sana sini. Kalut, ya khawatir dan seterusnya. Tapi tenang, percaya. Dalam hal ini domba ini digambarkan sebagai followers, pengikut. Ngikut aja apa yang gembalanya perintahkan. Gak akan kita disesatkan. Dan diakhiri dengan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi tadi saya sudah katakan ini longingnya Daud. Ini kerinduannya Daud. Berada di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Daud yang sudah mengibaratkan aku seperti domba berada di dalam hadirat gembalaku. Aku tahu betapa nyaman, safe, aman, aku tahu. Maka sekarang aku ambil keputusan. Aku rindu, aku akan berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya, tidak di dalam bahaya, tidak di dalam situasi yang mendatangkan kekhawatiran, tapi dalam hadirat Tuhan. Itu kerinduan Daud. Itu yang Daud tuliskan. Dan biar ayat 6 ini pagi hari ini menjadi renungan kita bahwa di dalam Tuhan ada jaminan. Dan Daud berkata seperti ini bukan main-main. Dia menyatakan kerinduannya. Dia seperti sedang menatap ke langit dan berkata, aku rindu berada dalam hadirat-Mu sepanjang masa. Karena aku tahu, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Kebajikan kemurahan belaka akan mengejar kehidupanku sepanjang umur hidupku. Pagi hari ini, ketahuilah kebajikan dan kemurahan itu berbicara mengenai jaminan. Rumah Tuhan, berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Berbicara mengenai kerinduan berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara mungkin saat ini belum melihat, belum merasa, atau mungkin sedang dibutakan oleh kekecewaan dan seterusnya. Bahwa sebenarnya saudara yang sudah hidup benar ini, saudara sudah dikejar kebajikan dan kemurahan. Goodness and mercy
is actually following you and chasing you, sedang mengejar engkau. Supaya kita sadar, biar di pagi hari yang tenang ini, kita terima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menyatakan bahwa kebajikan, kemurahan sudah mengejar kehidupan kita. Mengejar kehidupan kita. Karena Dia Gembala yang baik, yang memberikan jaminan yang luar biasa baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar pagi hari ini dan sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.